nyeri punggung bawah. LBP itu adalah suatu keluhan nyeri. Kita di dunia kedokteran itu menyebutnya LBP sebagai keranjang sampah diagnosis. Saya beresiko sepertinya nih. Dia itu garisnya jatuh ke arah sendi pinggul di sini, hipnya. Nah, jadi Menggo dok saya. ini kan buat syuting ya. Iya, buat Ini syuting. kurang ajar bisa. Iya, di properti. Iya. Jadi rumah sakit kita juga sudah ada polifisioterapi dengan dokter Didi juga sebagai fisiatrinya ya. Yang pertama kita silangkan kaki seperti ini, lalu kita arahkan bahu kita menempel pada lutut kita seperti ini. Ini ditahan sekitar 30 detik. Tiap kali sakit pinggang nih, ginjal pasti gitu kan dok ya, banyak kan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya seperti apa dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat di rumah, berjumpa kembali dengan saya Vita Supriyanti. Tentunya masih dalam acara podcast RSUD MA. Siapa yang tidak pernah merasakan nyeri punggung bawah? Dilansir dari WHO, menyebutkan bahwa hampir 80% penduduk dunia pernah merasakan nyeri punggung bawah atau LBP. Edisi podcast kali ini, kita akan membahas seputar LBP, apa saja penyebab dan gejalanya, serta upaya untuk mengatasi dan mencegahnya. Bersama dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb, Dr. Didi Permadi, SPKFR. Ya, langsung saja kita sapa Dr. Didi Permadi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Vita. Iya, gimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sehat ya, dok ya? Alhamdulillah, syukurillah. Oke, kita sekarang akan bicarakan penyakit yang mungkin setiap orang pernah merasakan ya, dokter ya. Tapi mungkin tidak tahu ini termasuk penyakit apa. Nah, pertama kali ini mungkin kita bisa jelaskan kepada sahabat sehat di rumah, apa sih dok sebenarnya nyeri punggung bawah atau LBP itu? Oke, LBP itu adalah suatu keluhan nyeri yang dirasakan oleh seorang pasien, di mana letaknya itu di bawah dari tulang rusuk sampai ke daerah lipatan dari pantat. Nah, itu namanya kita kenal dengan sebutan lumbosakral area. Jadi apabila terjadi nyeri di sana, nah maka kita akan kelompokkan dia ke dalam low back pain ini. Nyeri sendiri adalah suatu pengalaman yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh si pasien tersebut. Seperti itu, Mbak. Apakah setiap nyeri yang dirasakan di area itu, dok ya, apakah pasti dikatakan sebagai LBP, dok? Atau ada nyeri khusus nih untuk mengkategorikan sebagai LBP? Iya. Kalau semua nyeri yang dirasakan di area itu kita golongkan sebagai LBP. Kalau kita di dunia kedokteran itu menyebutnya LBP sebagai keranjang sampah diagnosis. Jadi semua diagnosis yang dirasakan nyeri di daerah sana kita klasifikasikan dalam LBP itu tadi. Nah, dari situ nanti LBP ini kita cari faktor penyebabnya itu apa, karena itu faktor penyebabnya banyak macam. Banyak macam ya, dok ya. Oke. Kalau klasifikasi LBP sendiri ada berapa, dok? Klasifikasinya itu ada beberapa pengkategorian. Kalau kita lihat dari kategori faktor penyebabnya misalkan, jadi ada 3, paling sedikitnya ada 4 lah, sekitar ada 4. Yang pertama, apabila dia ada kerusakan patologis di daerah tulang belakangnya, misalkan karena tumor, ataupun karena fraktur patah tulang, itu bisa. Itu klasifikasi yang pertama. Terus klasifikasi yang kedua itu jika ada keluhan-keluhan yang mengarah ke arah saraf. Nah, misalkan di sana ada sarafnya kejepit, atau di saluran sarafnya itu di tulang belakang ini kan ada sistem saraf pusat. Nah, apabila di dalamnya situ sudah ada penyempitan di dalam lubangnya itu, maka itu akan menimbulkan keluhan low back pain itu, low back pain itu. Lalu yang ketiga bisa dari organ-organ dalam yang ada di sekitar perut. Misalkan dari ginjal, dari liver, terus misalkan dari lambung dan ya pokoknya organ yang ada di daerah sekitar perut. Dan yang terakhir, yang paling banyak ini sekitar 90% dari LBP ini masuk ke dalam LBP mekanik. Mekanik, apa itu, dok? Jadi di sana tuh tidak ditemukan kelainan, tetapi posisi dari tulang belakang kita itu yang tidak pas, tidak sesuai dengan struktur alamiah yang sudah dibentuk oleh tulang belakang itu sendiri. Kita tahu kan tulang belakang bentuknya itu tidak lurus kayak gini. Agak bengkok ya? Jadi Tuhan itu menciptakan ada kurva-kurva khususnya. Kurvanya ada 4. Kalau dari atas, dari lordosis, kifosis, lordosis, kifosis lagi. Nah, kenapa bentuknya kayak gitu? Karena kalau bentuknya dengan kurva-kurva itu, Tuhan itu menciptakan posisi tulang belakang yang sudah stabil. Jadi, dengan posisi kayak itu, stres yang diterima oleh tulang belakang ini akan sangat sedikit. Tetapi karena postur kita tidak bagus, karena baik pada saat bekerja, pada saat tidur, duduk, berdiri, nah, kayak terjadi faktor mekanik di sana, jadi posisinya tidak pada di tempatnya,
maka itu akan berpengaruh menimbulkan ya. keseimbangan di Jadi daerah tulang belakang. bisa membebani tulang belakang itu ya dok ya? Iya, Oke. benar sekali ya. Mungkin gini dok, orang parnoan ya, misalnya gini, aduh tiap kali sakit pinggang nih, ginjal, bisa gitu kan dok ya, banyak kan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya seperti apa dok? Sebenarnya kalau dari data yang ada, 90% itu karena LBP mekanik. Jadi yang tidak ada penyakitnya di sana, cuman karena alignment dari kurvaturanya itu yang tidak bagus saja. Itu 90% dari penderita LBP. Lalu selanjutnya sekitar 4-5% itu karena adanya kelainan tulang belakang. Lalu 4-5% ada kelainan pada saraf, masuk di sini HMP atau saraf kecil atau kanal stenosis seperti itu. Nah, selanjutnya ada tumor, tapi itu juga persentasenya sangat sedikit, sekitar 1% aja. Jadi kalau misalkan ada keluhan LBP, jangan buru-buru dulu nih. Oh, ini karena gara-gara ginjal nih gitu kan. Gara-gara kurang minum nih. Tunggu dulu. Belum tentu ya. Iya, benar. Jadi sahabat di rumah nih, kalau misalnya ada keluhan nyeri punggung bawah nih, bukan selalu gagal ginjal ya dok ya. Kadang udah parno duluan nih yang mau periksa. Aduh gimana nih gitu. Ternyata kita harus lebih baik memeriksakan aja kepada dokter gitu ya. Benar. Oke. Kemudian faktor risikonya dok. Siapa saja nih yang beresiko untuk terserang LBP? Oke, seperti yang disebutkan dari Mbak Vita tadi bahwa persentase LBP ini sangat banyak. Jadi hampir 85%, 80-85% penduduk di dunia ini pasti mengalami LBP. Kenapa? Karena tulang belakang kita tuh ada di belakang kayak gini, tulang punggung. Dia harus letaknya di belakang, terus dia bebannya tuh ada di depan, sehingga secara anatomis sudah agak berat sendiri. Yang bisa mengalami semua orang, semua usia bisa mengalami LBP. Tapi mungkin ada yang lebih tinggi resikonya gitu dok, usia berapa itu? Kalau yang lebih tinggi resikonya dikatakan pada saat usia produktif malah, sekitar usia lebih dari 30 tahun, dan juga pada lansia di usia lebih dari 55 tahun. Nah, itu usia-usia yang paling banyak mengalami LBP. Mungkin kalau lansia karena berhubungan dengan kepadatan tulangnya juga kurang elastis gitu mungkin. Bisa salah satunya. Karena penuaan gitu. Bisa ya dok ya. Karena proses pengeroposan tulang, bisa juga karena diskus atau bantalan dari tulang belakangnya sudah mulai kurang elastis dan juga sudah mulai tipis, itu bisa. Jadi banyak faktor ya dok ya. Kalau jenis kelamin dok? Kalau jenis kelamin biasanya kalau pada usia lansia itu wanita itu lebih sering karena itu faktor osteoporosis. Terus biasanya karena postur tubuh. Jika postur tubuhnya terlalu gemuk. Gemuk ya? Iya, itu salah satu. Saya beresiko sepertinya nih. Oke. Pada saat hamil, hamil juga berisiko untuk terjadi nyeri punggung bawah. Gitu. Kalau berbicara masalah postur tubuh, dokter, yang sebetulnya postur tubuh yang sehat itu seperti apa sih dok? Proporsional. Kalau kita mau tahu postur tubuh kita benar atau enggak, secara teori itu kita lihat dari telinga. Kalau kita nyebutnya tragus. Jadi ada daun telinga yang di depan sini. Posisinya ini harus lurus ke tulang yang menonjol di bahu sini. Namanya akromion. Nah, kita bayangkan ada kesegarisan. Jadi lehernya ini kita lurus sama akromion, terus punggungnya dadanya dibuka, dilebarin kayak gini, terus dia itu garisnya jatuh ke arah sendi pinggul di sini, hipnya. Nah, jadi menggok dok sayang. Dan jatuh sampai ke lutut, sampai ke pergelangan kaki. Kalau mau yang gampangnya, kita bisa mengujinya dengan cara kita berdiri di depan dinding, sekitar 10-15 cm di depan dinding, lalu kita tempelkan pantat ini menempel sama dinding, perut ditekan masuk ke dalam, terus pundak juga nempel dinding dan bagian kepala juga nempel dinding. Itu postur yang benar. Yang benar gitu. Kita rasakan postur itu dan kita pertahankan postur itu pada saat berjalan, pada saat berdiri, pada saat duduk juga. Jadi dipertahankan posisi dan juga pada saat tidur, jangan lupa. Gimana caranya dok, kan kita apalagi tidurnya udah jumpalitan, nggak jelas tuh. Berarti kalau misalnya banyakan ya, kalau misalnya bapak-bapak yang perutnya buncit ke depan atau juga ibu-ibu, itu berarti posturnya udah nggak bagus ya dok ya? Iya, sudah nggak bagus dan itu akan membebani dari tulang belakang itu sendiri. Jadi itu berarti ibu hamil juga beresiko ya dok ya untuk LBP tadi. Benar, siap-siap. Kalau ini dok, saya baca di sebuah artikel juga merokok. Nah, merokok juga berpengaruh kah dok terhadap LBP? Iya, berpengaruh juga sama. Kenapa dok? Ya, karena pada misalnya kepada kepadatan tulangnya dan merokok itu kan juga mengganggu dari penyerapan oksigen. Nah, itu juga akan berpengaruh.
Gitu ya. Jadi sahabat sehat di rumah nih ya, masih mau merokok, ternyata bahayanya bukan ke paru-paru tapi juga terhadap LBP bahkan ya dok ya. Nah kemudian berbicara masalah jenis pekerjaan ya dok ya. Nah kira-kira jenis pekerjaan apa sih dok yang beresiko tinggi nih untuk terserang LBP? Oke, kalau jenis pekerjaan sebenarnya bisa dari pekerjaan kasar sampai pekerjaan halus pun, kantoran pun bisa terkena LBP. Jadi misalkan kalau kita lihat kuli panggul, misalkan kalau di pasar itu juga beresiko terjadi LBP jika dia cara mengangkat bebannya itu tidak baik, tidak proper. Nah itu akan meningkatkan risiko terjadinya LBP. Dan untuk pekerja kantoran itu juga jangan terlalu bergembira dulu. Gitu ya. Soalnya pekerja kantoran juga kalau dia tidak memperhatikan posisi duduknya, dia terlalu banyak di depan komputer, terus mejanya kurang ideal, itu akan juga tidak ergonomis istilahnya. Iya, tidak ergonomis, itu akan meningkatkan risiko terjadinya LBP juga. Berarti pekerjaan-pekerjaan yang berat tadi ya dok ya, sama yang monoton posisinya. Benar gitu ya. Sekali. Berarti duduk lama juga bisa ya dok ya, kalau posisinya nggak benar gitu. Ya tapi dok kalau kerja kantor terus gini terus ya kenceng juga ini. Gimana terus dok? Ya, jadi kalau dari penelitian itu dikatakan bahwa beban yang didapatkan oleh tulang punggung pada saat duduk itu bebannya paling berat dibandingkan dengan posisi yang lain. Jadi misalkan pada posisi tidur beban yang ditanggung oleh punggung kita itu sekitar 25. Kalau kita berdiri itu sekitar 100. Nah, kalau kita duduk bebannya paling tinggi sekitar 140. Nah, apalagi kalau duduknya seperti ini. Iya, gitu paling enak, dok. Kalau duduk seperti ini malah beban yang diterima di punggung ini akan semakin berat. Nah, sekitar 185-an seperti itu. Tapi kan itu posisi PW justru dok. Pada awalnya PW. Tapi lama-lama efeknya. Nah, itu tidak bagus buat bagus ya dok ya. Jadi saran saya, pilihlah kalau mau duduk, pilihlah kursi yang ergonomis. Penting itu berarti. Ergonomis. Gimana itu? Ciri-ciri kursi ergonomis untuk di kantor. Ini kan buat syuting ya. Iya, buat syuting. Ini kurang ergonomis. Iya, di properti. Iya. Ini nggak ergonomis banget ya? Kurang ergonomis. Oke. Jadi kalau ergonomis itu, yang pertama ada sandarannya. Ada sandaran. Sandarannya, terus posisinya di belakangnya itu ngebentuk di tulang belakang kayak ada lengkungannya di bawah sini. Nah, terus di sebelah-sebelahnya ada armrestnya. Ada gininya buat gini ya? Ya, supaya bebannya tidak terlalu menumpuk di sana. Nah, selain itu ketinggiannya juga harus diperhatikan, ketinggian dari kursinya. Kursinya ini kaki kita harus menempel tepat pada lantai seperti ini. Nah, terus juga lebar tempat duduknya juga harus diperhatikan. Nah, lebarnya itu dari depan sampai belakang ini. Nah, dari sini. Nah, di sini kalau ini lebarnya ideal. Ideal lebarnya ya? Iya, kalau idealnya lebarnya ideal. Jadi ada jarak sekitar 5 cm. Dari daerah sini ke sini tuh ada jarak 5 cm. Itu kursi-kursi yang ergonomis. Ergonomis ya dok ya. Selain itu juga diperhatikan ininya, posturnya pada saat kalau ini dok, kursi sofa yang lembut boleh nggak? Apa gimana sih yang benar? Ya pokoknya sesuai dengan yang tadi. Kakinya bisa nempel lantai, terus lebar dudukannya juga sesuai. Ke pinggirnya juga sesuai. Ini kalau ke pinggir ini samping-samping ini selisihnya juga 5 cm. 5 cm. Kalau kondisinya seperti itu ya ideal, masuk dalam kondisi ideal. Terus kalau misalkan kita bekerja juga, kita tidak boleh duduk terlalu lama. Jadi misalkan kita selingi, misalkan kita harus duduk lama nih ketik dalam komputer bukan laptop. Jadi kita selingi misalkan setiap 15 menit. Jadi ada waktu istirahat buat punggung untuk merelaksasinya. Selain itu posisi duduknya juga, kalau bisa satu kaki ini diletakkan lebih tinggi dari kaki yang lain. Lebih tinggi caranya? Ya, caranya bisa dengan disilangkan kaki kayak gini bisa, boleh. Atau dinaikkan ke ada tangganya di situ. Udah kan meja biasanya kadang-kadang kan ada kan ya? Ada. Ya, jadi ditempelkan seperti itu. Salah satu kaki aja. Gantian antara kanan dan kiri secara seimbang lah. Nah, kemudian ini dok, atlet angkat besi. Menarik. Itu kan kayak membebani di area tertentu ya dok. Itu gimana dok? Beresiko juga nggak? Ya, jika mengangkat beban berat beresiko, tapi apabila dilakukan dengan teknik yang benar, itu akan sangat mengurangi resiko itu tadi. Dan saya rasa pelatih-pelatih yang sudah bagus, pelatih angkat besi yang sudah bagus, sudah tahu bagaimana caranya mengangkat beban secara benar itu seperti apa. Tapi kalau misalkan seperti kita ini orang-orang awam, jadi kita kan juga sering mengangkat barang nih. Betul. Misalkan barangnya ada di bawah. Itu gimana yang benar dok? Kalau misalkan ada di bawah, kita tidak boleh kayak gini. Nggak boleh langsung merunduk gitu ya? Soalnya sekarang yang paling sering kan lagi musim
tanaman nih. Orang-orang pada hobi nanam di dalam pot, gonta-ganti pot. Di beberapa poli saya ini sudah ada beberapa pasien yang kena itu. Oh, gara-gara ngangkat bebannya. Potnya itu. Oke. Karena pandemi mereka hobi nanam-nanam dan mereka tidak memperhatikan posisi saat memindahkan barang dan segala macam, jadinya larinya ke LBP tadi. Nah, kemudian berbicara masalah gejala ya dok ya. Tadi berapa banyak sih kita bicara masalah gejala tentang LBP tadi gitu. Nah, tingkatan nyeri untuk LBP itu dari apa sampai apa dok? Stage nyerinya gitu. Oke, kalau kita membilang kondisi tingkat kualitas dari nyerinya, itu bisa dari 0 sampai 10 tuh bisa, tergantung dari penyebabnya. Nah, jadi kalau kita di dunia kedokteran ada skala nyerinya, bisa menggunakan VAS dan segala macamnya ya. Nah, kalau misalkan gejala-gejala nyeri LBP ini juga bermacam-macam, tergantung dari penyebab awalnya. Seperti yang dibilang tadi, penyebab dari LBP ini banyak, mulai dari tulangnya, mulai dari trauma tadi. Ya, trauma bisa. Mulai dari struktur ligamen atau tali-tali penyambung antara tulang belakang. Jadi tulang belakang itu kan bentuknya tidak panjang kayak tulang paha atau tulang tangan yang panjang kayak gini. Tapi tulang belakang itu bentuknya kecil-kecil, numpuk kayak gini, numpuk kayak gini, numpuk kayak gini. Nah, di antara sambungan-sambungan ini ada namanya ligamen. Nah, itu juga bisa menimbulkan nyeri. Selain itu juga ada ototnya di sana. Dan setiap struktur yang terkena tadi itu memberikan gejala nyeri yang khas, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan dia keluhannya di yang terkena sarafnya, misalkan dia kena HNP, jadi bantalannya sudah menipis. HNP apa dok? Hernia nucleus pulposus, jadi ada penipisan dari bantalan dari tulang belakangnya, sehingga pada saat bantalannya ini menyenggol saraf-saraf yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang bisa dirasakan. Jadi keluhannya bisa berupa yang teringan seperti apa? Nyerinya menjalar. Dari sini sampai ke salah satu tungkai, paha juga. Sampai ke kaki juga bisa. Soalnya sarafnya kan dari nyambung sini ya? Nyambung dari tulang belakang ini sampai ke kaki itu nyambung seperti itu. Jadi tergantung penyebabnya macam-macam. Tapi kalau yang mekanik tadi paling cuma lokal ya? Jadi kalau misalkan biasanya kan karena ototnya atau ligamennya biasanya nyerinya pada saat nyerinya tidak menjalar, biasanya seperti itu. Terus biasanya nyerinya tumpul. Lalu nyerinya pada posisi-posisi tertentu pada saat digerakkan. Nah, biasanya seperti itu. Oke. Nah, kemudian LBP itu berbahaya nggak sih dok? Kembali lagi tergantung penyebabnya. Kalau misalkan yang berbahaya itu jika penyebabnya karena tumor. Nah, jadi karena tulang belakang ini tempatnya metastasis atau penyebaran dari tumor. Banyak tumor-tumor yang menyebar ke arah tulang belakang. Itu yang bahaya. Terus yang kedua, jika terjadi patah tulang di tulang belakangnya, itu juga bahaya. Terus yang kedua, bisa terjadi karena infeksi. Nah, yang paling sering di Indonesia, karena Indonesia ini endemis dari TBC, maka itu yang paling sering infeksi tulang belakang karena TBC. Itu juga berbahaya. Penyebarannya ya dok ya, Terus ada peradangan kronis, misalkan penyakit-penyakit pada ankylosing spondylitis. Nah, itu juga jenis LBP yang berbahaya. Atau ada sindroma Cauda equina syndrome. Apa itu dok? Aduh. Jadi pada saraf yang di sini ini, jadi ini kan salah satu saraf pusat juga. Selain otak kan kita punya 2 saraf pusat, di otak sama di tulang belakang. Nah, di ujung-ujungnya itu, pada saat ujung dari medula spinalisnya, nah itu terdapat kayak serabut-serabut itu. Nah, di sana itu dia itu mengurusi mengurusi fungsi berkemih, fungsi BAB, nah seperti itu. Jika ada gangguan di situ, ya salah satu gejalanya akan berdampak pada gangguan dalam berkemih dan BAB-nya. Seperti itu kira-kiranya. Kalau tanda bahayanya apa dok? Kan ada istilah red flag ya kalau nah, itu apa aja tanda bahaya LBP? Jadi red flag ini mengarahkan pada LBP yang berbahaya yang disebutkan saya sebelumnya itu tadi. Red flagnya bisa dari usia misalkan. Nah, jika usianya kurang dari 18 tahun atau lebih dari 55 tahun dengan gejala yang berat. Itu refleks yang pertama. Terus yang kedua, adanya trauma yang sangat keras. Misalkan habis kecelakaan yang keras atau habis jatuh dari ketinggian seperti itu. Itu yang mengindikasikan LBP akan berbahaya ya? Iya, kita bisa refleks. Atau pada pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan steroid dalam jangka panjang. Nah, itu juga berisiko untuk LBP. Terus selanjutnya, jika saya sebutkan tadi, sindrom Cauda equina syndrome. Jadi jika ada keluhan BAB, keluhan BAK, nah itu
salah satu refleksnya juga. Lalu misalkan ada tiba-tiba kelemahan otot di anggota gerak bawahnya, tiba-tiba lemas, tidak kuat berdiri, tidak kuat berjalan, itu salah satu refleks juga. Kalau sudah ada refleks, sebaiknya diperiksakan langsung ke dokter, jadi biar kita evaluasi di sana. Biasanya itu langsung ke rehab medik atau ke saraf dulu, Dok? Oh, bisa dua-duanya. Jadi banyak ortopedi juga bisa. Ortopedi. Oh iya, multi ya. Soalnya banyak organ yang dilibatkan. Nah, untuk di rumah sakit kita sendiri, dokter, banyak nggak? Dan paling banyak itu karena apa LBP-nya? Selain yang tadi ngangkat pot, yang lain. Iya. Kalau yang paling banyak di sini memang karena mekanik. Mekanik ya. Sesuai dengan data yang ada 90%, dan hanya sedikit yang karena HNP atau karena kanal stenosis. Kalau pada tumor juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Yang paling banyak memang karena mekanikalnya itu. Oke. Kita sudah berbicara banyak tentang gejala dan juga penyebabnya. Nah, sekarang tata laksananya nih, Dok. Nah, gimana nih kalau misalnya ada pasien dengan gejala LBP, apa nih harus dilakukan gitu? Oke. Kalau di rumah sakit kita, secara umum mulai dari obat-obatan. Kita bisa mulai dengan obat-obatan anti-inflamasi, anti-nyeri, anti-inflamasi NSAID gitu. Atau dengan pelemas otot itu juga bisa. Lalu selanjutnya kita kalau di poli kami ada alat-alat modalitas yang bisa digunakan untuk mengurangi gejala dari LBP ini. Misalkan dengan diatermi. Diatermi itu adalah pemanasan dalam. Bisa berupa ultrasound diatermi, bisa berupa shockwave diatermi. Jadi di kita nih ada di sini. Ada ya. Terus yang selanjutnya bisa menggunakan laser. Nah, laser kita gunakan kalau di rumah sakit kita sudah punya yang high intensity laser terapi. Jadi yang sudah bagus lah istilahnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan electrical stimulation. Jadi kayak digetar-getarkan, kita kasih stimulasi listrik untuk memblok dari rangsang nyerinya. Nah, itu kalau dari segi modalitasnya. Selanjutnya adalah latihan. Exercise-nya bisa latihan penguatan otot-otot di sekitar perutnya. Yang kedua bisa peregangan, dan yang ketiga latihan fleksibilitas dari struktur yang ada di tulang belakang di sini. Oke. Dan yang tidak kalah penting, yang paling penting adalah perbaikan postur. Itu koreksi postur, itu bisa kita lakukan di poli kita juga. Dan bisa menggunakan alat bantu korset kalau kita anunya. Korset? Bukan cuma pelangsing berarti. Tapi korsetnya beda. Beda dong. Buat cewek-cewek buat jadi cantik itu bukan. Tahu nih itu saya. Korsetnya itu ada kayak semacam korset khusus lah. Biar tegak gitu ya. Jadi biar tegak untuk meningkatkan tekanan interabdominalnya juga, sehingga tulang belakangnya ini lebih kebantu dengan adanya korset tersebut. Untuk tahapannya, Dok, maksudnya ketika merasakan gejala itu apa langsung dengan terapi di fisioterapi kita, atau mungkin bisa dulu nih kita kerjakan di rumah gitu sebelum ke dokter, bisa nggak seperti itu? Kalau yang ringan-ringan maksudnya, Dok. Kita bisa melakukan pengobatan ini mulai dari fase akut sampai fase yang kronis. Jadi di rumah sakit ini kita sudah bisa melakukan itu. Jadi selain terapi-terapi yang kita berikan di sini, kita bisa juga memberikan home exercise program. Jadi kita ajarkan suatu gerakan-gerakan tertentu yang dapat dilakukan oleh pasien itu di rumah. Boleh nih, Dok, dipraktekkan mungkin nih bagi sahabat saya di rumah, kalau merasakan gejala-gejala awal ya, Dok ya, bisa pakai exercise ini. Tapi exercise ini bukan secara umum ditunjukkan untuk semua pasien LBP. Latihannya seperti ini. Untuk yang apa nih, Dok? Ini misalkan untuk latihan-latihan yang LBP yang mechanical tadi. Mechanical, yang paling banyak pertama, itu. Karena kita posisinya duduk, kita coba posisi duduk aja ya. Iya benar, Dok. Yang bisa sambil duduk. Mungkin yang pertama kita silangkan kaki seperti ini, lalu kayak gini aja ya. Lalu kita arahkan bahu kita menempel pada lutut kita seperti ini. Nah, itu berapa gerakan kali yang itu, pertama. Ini ditahan sekitar 30 detik, 10 sampai 30 detik. Diulangi 3 sampai 5 kali. Ditahan kayak gini. Ini bagus untuk men-stretch otot-otot di daerah pantat sini sampai ke belakang sini, si punggungnya. Lalu kita bisa juga melakukan exercise seperti ini. Nah, berapa lama itu? Nah, sama juga. Ditahan 30 detik. Itu diulang-ulangi nggak? Iya, 3 sampai 5 kali. Selanjutnya bisa ke samping kayak gini. Nah, itu buat yang pekerja-pekerja itu juga bagus. Iya benar, yang di kantoran juga. Di kantoran sedikit lama miring-miring kayak gini. Atau kalau mau pekerja yang mau sambil kerja tapi tidak kerasa latihan. Nah, bagaimana itu? Caranya kita bisa mengganti kursi kita ini dengan gimbal. Apa? Yang bulat itu. Yang gede,
yang bisa buat duduk. Nah, kita bisa menggunakan bola itu. Kenapa bola itu? Karena bola itu saat kita duduk kayak gini, ini kan kalau duduk kursi kayak gini dia kan stabil. Ya, jadi tubuh ini tidak perlu berikan respon yang macam-macam, kita sudah duduk tegak seperti ini. Tapi kalau kita duduk di bola itu, kan bola itu tidak stabil, jadi goyang-goyang sendiri. Itu biasanya dipakai ibu hamil kan, Dok? Iya, jadi otot-otot di perut kita ini, di sekitar daerah perut sini, di sekitar daerah punggung ini tidak kerasa sambil kita kerja, tapi sebenarnya dia juga latihan. Nah, jadi itu bisa dipertimbangkan buat mengganti kursi yang konvensional ini dengan bola yang gede bola itu tadi, gimbal itu. Ya, jadi sahabat Sehat di Rumah bisa dicoba di rumah ya, kalau merasakan gejala awal mungkin bisa lah dicoba-coba. Tapi bisa hilang sendiri kan, Dok? Artinya berapa lama sih pengobatan LBP itu? Yang ringan Oke, kalau yang ringan itu berkisar antara 4 sampai 6 minggu. Oh, lama juga ya, saya kira harian. Iya, tapi mungkin bisa juga harian, tapi mungkin intensitasnya sudah berkurang dari hari ke hari. Jadi kalau misalkan pada tahap-tahap awal kita sarankan biasanya dikompres aja dulu. Saya pakai kompres dingin setiap 4 jam selama 15 menit. Tiap 4 jam kompres lagi, tiap 4 jam kompres lagi. Itu biasanya sudah sangat membantu untuk LBP yang ringan. Oke. Gitu. Kemudian untuk peralatan yang ada di polifisioterapis ya, Dok ya, itu untuk LBP itu kira-kira membuat ketergantungan nggak, Dok, bagi penderitanya, atau sampai kapan gitu pengobatannya? Kalau ketergantungan sih enggak ya? Ketergantungan ya. Yang pasti kalau misalkan LBP ini supaya tidak jatuh ke daerah LBP yang kronis. Jadi LBP yang kronis itu lebih dari 3 bulan. Maka kalau bisa pada saat awal-awal itu semua program yang kita berikan itu dilakukan semua, mulai dari obat, ya dilakukan sesuai dengan kondisinya ya. Bisa dari obat-obatan. Nah, yang paling penting adalah latihan dan koreksi posturnya. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kan masyarakat kita ini mau enaknya saja. Iya, benar, instan. Mau yang instan-instan. Jadi mereka nggak mau latihan, nggak mau koreksi postur, nggak mau memperbaiki posisi tidurnya, posisi duduknya, tapi mereka maunya langsung sembuh, ya kan? Ya yang bikin enak ya itu kan. Jadi kalau kita ke terapi, kita tinggal tiduran tengkurap, itu sudah ada alatnya yang kerja gitu, itu biasanya enak. Kalau kayak gitu biasanya efeknya tuh tidak terlalu bagus dibandingkan dengan pasien-pasien yang sudah melakukan terapi di kita dan dilanjutkan dengan exercise-nya itu tadi. Itu biasanya hasilnya lebih bagus. Kalau yang ini, Dok, yang pakai laser tadi, laser itu maksudnya laser kayak X-ray gitu apa gimana, enggak? Oh, bukan. Ini lasernya khusus. Laser khusus. Tapi nggak berpengaruh kan? Maksudnya ada dampak negatif side effect-nya gitu? Kalau side effect-nya biasanya kan ada indikasi dan kontraindikasinya. Misalkan kontraindikasinya pada pasien-pasien penderita kanker. Nah, penderita kanker ini kita tidak boleh melakukan laser. Misalkan seperti itu. Ibu hamil juga kita tidak sarankan. Berarti cuma disarankan yang perbaiki postur mungkin sama home exercise tadi ya, Dok ya. Sama obat-obatan. Sama alat-alat yang lain kan kita adakan electrical stimulation ada. Nah, gimana itu, Dok? Jadi kita tinggal tiduran aja gitu, tinggal terus kita letakkan alatnya, kita tempelkan alatnya di daerah punggung kita, lalu ada stimulasi listriknya. Nah, itu yang akan mengurangi nyerinya. Kira-kira berapa lama itu pengobatannya? Kalau satu kali terapi itu sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, itu sekali terapinya untuk satu alatnya. Dan bisa dilakukan seminggu, bisa 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Ketika dalam proses terapi itu, Dok, untuk mendapatkan hasil yang optimal, ada pantangan khusus nggak yang harus dihindari nih bagi para penderita LBP ketika sedang terapi gitu? Pantangannya dalam hal makanan mungkin. Makanan, ada makanan. Kalau makanan, tidak ada pantangan khusus. Pantangannya adalah makan tapi tidak boleh gemuk. Itu pantangannya. Mas dokter, lihatnya ke saya nih, saya kayaknya, jangan LBP, jangan, alhamdulillah ya Allah sehat. Amin, semoga sehat-sehat ya. Saya perbaiki postur. Jadi tidak ada pantangan makanan khusus. Yang nggak boleh adalah tambah gemuk itu. Sedih saya, Dok. Terus yang kedua, misalkan posisinya tadi, pada saat posisi kerja, posisi berdiri, koreksi posturnya itu berperan penting. Nah, yang ketiga, posisi tidur. Posisi tidur harus diperhatikan juga. Gimana yang benar tidur? Nah, dari alas tempat tidurnya itu kita pilih yang istilahnya kita firm. Jadi apa itu? Firm itu tidak terlalu bentuk gitu ya. Kalau itu, Dok, kasur-kasur yang lembut itu apa namanya? Spons, yang dari spons. Nah, itu tidak disarankan juga untuk pasien-pasien dengan LBP. Itu dari pembelian alas tempat tidur. Berarti kapuk dong, mending kasur kapuk juga tidak disarankan. Disarankan sesuatu yang rata. Yang rata kalau apa ya? Kalau kasur rumah sakit itu sebenarnya ideal. Jadi dia itu
lembut tapi tidak terlalu tidak jeglong gitu. Nah itu yang bagus seperti itu. Spring bed juga tidak disarankan. Nggak disarankan ya. Terus posisinya juga kalau posisi tidur, misalkan di bawah pantatnya ini dikasih bantal di sini. Terus kalau miring di sela-sela sininya, di sela-sela antara pahanya ini dikasih guling. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya alignment dari tulang belakangnya ini tetap bagus. Tujuannya seperti itu. Oke, tapi kalau tidur kan nggak terkontrol dok. Oke, awal-awal mau tidur nih udah bener. Nah, 10 menit kemudian saya tidak yakin tuh posisinya masih kayak gitu. Gimana terus? Ya setidaknya kan kita men-start posisi tidur kita dalam posisi yang ideal. Jadi kalau misalkan alas tempat tidurnya sudah proper, terus kita startnya sudah proper, bantalnya tidak terlalu tinggi, jadi kan kita ada usaha di dalam. Kalau posisi tidur kan kita mungkin kalau masih anak-anak mungkin kita bisa dari hulu utara ke hulu selatan gitu. 360 derajat putar. Iya, 360 gitu. Tapi kalau sudah dewasa biasanya kan gerakan-gerakan itu kan sudah berkurang. Jadi misal kalau kebiasaan insya Allah akan terbawa nanti. Apa-apa ya dok ya. Nah, sekarang kan lagi viral itu nih kalau dokter tahu sih, yang pengobatan itu loh dok, kretek gitu. Tahu nggak dok? Chiropractic. Nah itu, itu di medis ada setaunya kretek gitu. Itu gimana dok? Sebenarnya kalau di Indonesia belum ada sekolahnya dan juga belum ada legalitasnya mungkin ya, saya kurang ini. Tapi kalau di Amerika hal itu sudah diakui. Tapi untuk evidence base-nya atau data dari penelitian-penelitiannya itu masih ya ada yang sudah bagus, ada yang belum kayak gitu-gitu. Jadi kalau di Indonesia belum ada pendidikan institusi resminya yang mengajarkan hal itu. Tapi sebaiknya gimana dok kalau ada pengobatan seperti itu? Kalau dari sisi dokter nih juga dianjur boleh nggak gitu? Kalau yang melakukan seseorang yang profesional yang sudah mendapatkan sertifikasi seperti itu ya nggak masalah. Artinya memang di kedokteran juga ada sebetulnya ya dok ya? Yang kayak di gitu. Amerika ada, tapi tidak berlaku seluruh dunia. Kan ngeri dok, kan saya lihat tuh ya. Kok sampai ditidur terus kayak diketek gitu. Terus yang kepala saya tuh khawatir copot gitu tek. Iya itu ada mungkin mereka punya teknik-teknik sendiri. Saya juga kurang paham karena saya tidak mendalami hal itu. Jadi sebaiknya memang amannya nih sahabat sehat mending konsul aja ke dokter gitu ya. Gitu. Di rumah sakit kita juga sudah ada polifisioterapi dengan dokter Didi juga sebagai fisiatrinya ya dok ya. Nah nanti bisa konsul langsung bila merasakan gejala-gejala nyeri punggung bawah. Nah, kalau pengobatan tadi kira-kira misalnya ada pasien ya dok ya sudah terapi gitu, sudah semua sudah tuh home exercise, perbaiki postur, terapi dengan alat-alat di fisioterapi. Nah, terus sembuh gitu. Kemungkinan muncul lagi bisa nggak dok? Kambuh gitu? Bisa. Jadi dari data dikatakan bahwa sekitar 60% dari penderita LBP ini akan kambuh dalam waktu 6 bulan. Dan 40%-nya itu kambuh dalam 1 tahun. Kenapa kok gitu dok? Ya banyak faktor yang bisa seperti itu ya. Salah satunya mungkin karena adanya stres yang maksudnya stres ini tekanan yang berat pada tulang belakang di sini, dan juga karena faktor psikologis itu juga bisa. Jadi bisa. Nah, kenapa dok pengaruh psikologis pada LBP itu kenapa? Iya, karena kalau sudah faktor psikologis itu kalau misalkan nyerinya sudah lebih dari 3 bulan itu cara otak menanggapi nyeri itu sudah berbeda dengan yang baru awal-awal itu tadi. Sehingga di kita juga ada namanya behavioral cognitive therapy juga ada. Jadi kita memperbaiki fungsi kognitifnya seperti itu. Karena ya semuanya sudah berbeda. Jadi mungkin kalau misalnya mengalami gejala kembali ya kontrol lagi gitu ya. Rata-rata berapa lama sih pengobatan? Maksudnya untuk LBP sendiri harus terapi berapa lama gitu yang praktek di sini gitu? Rata-rata sekitar 4 sampai 6 minggu. 6 minggu. Untuk yang terapi-terapi itu. Selanjutnya tergantung apakah dia jatuhkan dalam kondisi yang kronis atau yang enggak, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan berbicara seputar mitos dan fakta seputar LBP ya dok ya. Ini saya juga himpun dari sosial media. Dokter jawabnya mitos atau fakta dan penjelasannya kenapa ya dok ya. Yang pertama, setiap LBP harus dilakukan pemeriksaan X-ray atau MRI. Enggak. Mitos ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa 90% itu karena mekanik. Jadi tidak semua pasien dengan LBP ini harus segera MRI atau segera dengan X-ray itu enggak. Karena kita dari data yang ada pada orang normal pun yang tidak mengalami gejala LBP juga ditemukan kelainan-kelainan, misalkan ada HMP-nya di sana, misalkan sudah ada proses penuaan degeneratif di daerah tulang belakangnya itu juga ada, tetapi pada orang itu tidak bergejala. Jadi intinya
pemeriksaan X-ray atau MRI ini memerlukan indikasi yang khusus yang kita tentukan per pasiennya. Jadi tidak kita bisa pukul rata. Bisa general ya. LBP harus di X-ray gitu seperti itu. Siap. Yang kedua, terlalu duduk lama, posisi mager bermalasan memicu LBP. Iya, fakta ya. Sudah dijelaskan tadi ya. Tadi sudah jelas ya dok ya, bahwa memang harus exercise, harus olahraga gitu ya. Oke, jelas, gak usah penjelasan lagi, udah jelas banget. Kemudian yang ketiga, tirah baring total mempercepat penyembuhan. Betul nggak dok? Enggak. Mitos. Jadi kalau mitos, jadi kalau kita ada sakit pasien-pasien LBP, kita tetap menyarankan dia untuk tetap aktif bergerak, tapi disesuaikan dengan toleransinya seberapa. Jadi misalkan pada nyeri-nyeri yang masih bisa ditahan, itu kita anjurkan seperti itu. Jadi tetap bergerak, jangan tirah baring lama. Karena kalau tirah baring itu efeknya banyak sekali. Mulai dari otot kita, tulang kita, terus sampai ke paru-paru, jantung, itu semuanya banyak efek dari prolog imobilisasi ini. Jadi untuk semuanya ini kita sarankan untuk tetap aktif bergerak. Jadi karena kita memang diciptakan untuk bergerak. Oke. Tapi kan kadang kalau misalnya kita lagi sakit itu ya dok ya, atau bahasa Maduranya sakit tengah ya, dibawa baring, dibawa baring kan enakan gitu justru. Artinya nggak boleh berlebihan ya, nggak boleh total ngapa-ngapain gitu. Tirah baring total. Tirah baring total. Kemudian LBP adalah penyebab kecacatan pada usia dewasa. Bisa ya, bisa. Misalkan pada LBP-BP yang kena refleks itu tadi, jadi misalkan ada inflamasi di sana, ada infeksi di situ, atau misalkan karena adanya patah tulang di sana, ada tumor, nah itu bisa menyebabkan kecacatan. Bisa cacat ya dok ya. Oke. Oh nih, ini harus orang kurus bebas LBP. Sekarang lagi izin di saya nih. Udah. Mitos atau fakta dok, bebas gitu. LBP itu bisa menyerang siapa saja. Jadi misalkan pada posisi kurus tapi dia posisinya ergonomis, jadi misalkan bahunya bungkuk ke dalam kayak gini. Nah itu juga kan beresiko menyebabkan terjadinya LBP. Atau pada saat bekerja, sekolah di posisi bangkunya, posisi menulisnya tidak bagus, bacanya tidak bagus, itu juga berisiko menyebabkan LBP. Jadi LBP itu bisa menyerang orang apa saja. Intinya postur utama tadi ya, postur yang tidak benar, tidak fit. Oke, kemudian atau satu lagi, kalau misalkan kita kena penyakit infeksi TBC yang ini di kita. Nah, kalau TBC kan salah satunya badannya tambah kurus. Nah, itu bisa menyebabkan LBP juga. Oh, gitu. Oke, jadi nggak boleh body shaming ya, sahabat di rumah gitu. Intinya mau sehat, mau sehat itu harus fit gitu, nggak kurus, nggak gendut, ideal sih. Tetap jaga kesehatan intinya. Kemudian ini apa ya? Operasi menyebabkan kelumpuhan, operasi LBP mungkin? Mitos. Ada dok yang mitos. Ya, jadi operasi kan apa ya dok ya maksudnya? Kalau setiap tindakan medis itu kan memang mengandung resiko, tetapi sebagai seorang dokter kita biasanya diajarkan untuk meminimalkan risikonya itu dan mengambil manfaat yang sangat besar. Jadi misalkan dengan tindakan operasi itu, si dokternya saya yakin ini sudah yakin bahwa manfaatnya itu akan lebih besar daripada efek buruknya. Dan ilmu kedokteran kita juga sudah sangat berkembang pesat, dan dokter-dokter yang sudah melakukan operasi ini juga saya rasa menempuh pendidikan yang proper, yang layak, dan mereka sudah pinter-pinter. Nah, insya Allah kalau dilakukan dengan proses yang benar, insya Allah itu tidak akan terjadi. Tetapi namanya tindakan medis pasti mengandung resiko. Ada resikonya. Oke, dokter, kita sudah sampai di penghujung acara ya dok ya. Nah, mungkin ada tips sehat nih dok untuk sahabat sehat di rumah. Nih gimana dok untuk mencegah LBP dan juga tetap fit kayak gitu. Monggo dokter. Kalau untuk mencegah LBP yang pertama kita mulai dari posisi kita sehari-hari. Jadi misalkan posisi kita saat duduk, kalau aktivitas kita bekerja cuma duduk ngetik, itu dia harus diperhatikan posisi yang ergonomis. Apabila posisi kita, pekerjaan kita mengharuskan kita untuk misalkan pekerja ibu rumah tangga yang harus ngulek-ngulek, goreng-goreng, nyuci-nyuci, nah itu juga harus diperhatikan posisi ergonomisnya seperti itu. Nah, jadi posisi ergonomis, jaga postur tubuh yang baik. Nah, terus yang selanjutnya yang kedua adalah latihan. Jadi latihan-latihan untuk menguatkan otot-otot di sekitar perut dan punggung bawah ini juga akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya LBP. Dan yang terakhir jaga postur, jaga berat badan. Saya selalu. Masalahnya kalau berat badan berlebih ini akan meningkatkan resiko terjadinya LBP seperti itu. Berarti juga harus
Kalau sudah berat badan berarti tetap aja diet seimbang dan olahraga pastinya. Oke. Setuju sekali. Ya. Terima kasih Dokter Didi sudah bersedia hadir ke podcast kami kurang lebih 30 menit ya mungkin ya sudah berbincang mengedukasi kita semua tentang LBP ya. Semoga sahabat sehat di rumah bisa mendapatkan manfaat dengan perbincangan kita hari ini, Dokter. Amin. Makasih ya, Dok ya. Sama-sama Mbak Vita. Ya. Sahabat sehat di rumah, demikianlah perbincangan kita hari ini di podcast RSUD MA. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan mentang-mentang kurvanya landai nih pada buka masker ya, jangan sampai ya Dok ya, serta juga vaksinasi bagi yang belum, serta jaga pola hidup yang sehat karena kesehatan itu adalah investasi. Jangan lupa juga untuk dukung kami agar terus berkembang dalam menjajikan informasi yang bermanfaat dengan cara follow IG kami @rsuma7. Juga bisa follow IG-nya Dokter Didi mungkin apa Dok? Didi Permadi KFR. Didi Permadi KFR nih, kalau juga bisa datang ke poliklinik kami langsung ya, polifisioterapi kami sudah punya dokter spesialis KFR juga dengan peralatan yang proper ya bagi teman-teman yang memiliki keluhan LBP ataupun lainnya seperti itu ya. Jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe channel YouTube RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb. Saya Vita Supriyanti undur diri. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.